Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Revita Nada Yonika Putri. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan NIM akhir 036. Pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai modul 5 pada praktikum Computer Vision, yaitu model fitting dan optimasi. Nah, di sini untuk yang pertama, di sini kita akan melihat ada realitas data, perbandingan antara realitas data visual dan limitasi least square dasar. Pada di sini matematika klasik gagal ketika observasi tidak sempurna. Kita membutuhkan pendekatan yang kebal terhadap anomali. Selanjutnya, di sini ada ransak konsensus pahlawan untuk data bising. Di sini yang pertama dia akan mengambil sampel yang minimal acak, kemudian membuat model dari sampel, menghitung inlier dekat model, iterasi mencari inlier terbanyak. Kemudian Hawk transform memetakan piksel menjadi geometri. Nah, di sini terlihat yang kiri image space, kemudian dilakukan spatial mapping, kemudian hasilnya akan menjadi akumulator space. Kemudian selanjutnya adalah analisis bentuk ellipse, bounding, dan convex hull. Di sini convex hull sendiri menggunakan CV2 convex hull, convexity defect, kemudian ellipse fitting, CV2 fitting ellipse, dan juga bounding shapes-nya CV2 mean closing circle. Oke, selanjutnya homografi. Dia akan menguasai manipulasi perspektif. Di sini karakteristik transformasi proyektif seperti ini. Masuk ke percobaan langsung ke 7, yaitu optimasi model, trade-off, bias, variance, dan regularisasi. Di sini L1 lasso regularization dan L2 ridge regularization. Di sini metode optimasi update bobot iteratif berdasarkan residual dengan loss function khusus untuk menekan outlier bertahap. Kemudian segmentasi pixel interaktif, graph cut, dan key means. Graph cut sendiri adalah segmentasi interaktif berbasis graph energi untuk memisahkan node foreground dan background, CV2 graph cut. Dan key means clustering yaitu kuantisasi warna berbasis centroid dengan jutaan warna diringkas menjadi K-cluster dengan fungsi CV2 K-means. Di sini ada tahap untuk memodelkan waktu dan pergerakan dengan Kalman filter. Pertama menggunakan predik dan kemudian dilakukan pembaruan status berdasarkan pengukuran sensor aktual dengan matrix tuning Kalman filter, yaitu proses noise, dan yang tinggi, dimana semakin tinggi semakin percaya pada pengukuran sensor, dan measurement noise R percaya pada prediksi model dengan implementasi dasar CV2 Kalman filter 4,2. Di sini ada matriks keputusan anatomi algoritma fitting. Di sini ada algoritma WLS, TLS, ransak TLS, di mana WLS ini kecepatannya sangat cepat namun outliernya sangat rendah. Nah, berbeda dengan RLS, dia kecepatannya sangat, hitungannya iteratif, agak lemah, tapi ketahanan outliernya tinggi. Nah, di sini dianggap yang paling bisa dibilang yang paling ininya adalah yang ransak. Selanjutnya pre-processing, optimasi, denoising. Nah, algoritma 1N elemen 0 local mesh menggunakan kepiripan patch di seluruh gambar kualitas tinggi, proses lambat. Pada algoritma 2 TV mendorong spatial gradient gambar yang sangat efektif meredam noise struktural. Nah, kemudian algoritma 3 bilateral filter, di mana peredaman noise lokal sambil mempertahankan ketajaman tepi ideal untuk real time. Nah, mengapa validasi silang key fault esensial? Yang pertama ada masalah optimisme, di mana dia menilai model semata dari training error memicu illusion of skill. Selanjutnya solusi key fault memutar data validasi untuk menyelesaikan parameter terbaik tanpa bocornya data testing. Selanjutnya ada arsitektur master pipeline dari computer vision itu sendiri. Yang pertama ada pre-processing, kemudian ada ekstraksi fitur, ada robust fitting, ada dinamika, dan juga ada validasi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktikum uji cobanya. Langsung masuk ke VS Code-nya saja.
Oke, mungkin untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke percobaan yang pertama. Nah, pada percobaan yang pertama ini yaitu ordinary least square, di mana program ini mempelajari teknik ordinary least square yang merupakan dasar dari semua teknik model fitting dalam computer vision. OLS meminimalkan jumlah kuadrat residual antara data observasi dan model prediksi, di mana metode ini sangat penting untuk fitting garis kurva dan model matematika pada data nyata. Nah, di sini codingan seperti berikut ini. Nah, sebelum kita coba run, kita harus melakukan download image terlebih dahulu. Di sini gambarnya akan mendownload dari internet. Terus kemudian tapi saya sudah mendownload, jadi saya tidak perlu melakukan run download image ulang. Di sini coba langsung kita run aja. Oke, jadi di sini terminal muncul hasilnya, di mana bagian yang pertama ini fitting garis linear, kemudian ketiga metode manual SCTK polyfit, semuanya menghasilkan nilai A sekitar 2,04 dan nilai B-nya 9,4. Nah, di mana nilai sebenarnya A sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 10. Dimana jadi ini tuh sudah dekat dengan nilai S square-nya 0,82, artinya model menjelaskan sekitar 82% variansi data. Hal ini wajar karena data punya noise. Nah, ini adalah gambar hasilnya, dimana plot kiri titik biru adalah hasil titik biru ini adalah hasil OLS-nya, garis hijau adalah nilai sebenarnya yang hampir berhimpit, artinya fitting berhasil, di mana plot kanan atas fitting polinomial derajat 1 ke derajat 2, lalu sedikit lagi ke derajat 3, lalu sedikit lagi, ini karena data hasilnya memang kuadratik. Plot kanan bawah perbandingan disk type. Nah, semua garis sambar sama karena datanya tidak punya outline ekstrim. Kalau ada outlier, disk sumber akan lebih stabil dari disk L2. Oke, kita masuk ke percobaan yang kedua. Nih, percobaan yang kedua adalah WLS memberikan yaitu weight squares, di mana WLS memberikan bobot berbeda untuk setiap observasi. Titik lebih dipercaya mendapat bobot lebih besar sehingga lebih akurat dibandingkan OLS saat kualitas tidak merata. Dengan fungsi utamanya seperti ini. Mungkin langsung coba kita run saja. Oke, jadi pada hasilnya ini, mungkin di sini aku tunjukin terminal terlebih dahulu. Di terminal menghasilkan nilai A dan B sedikit melesat dari nilai true, di mana A-nya sama dengan 3,0811. Nilai dan WLS lebih dekat ke nilai yang sebenarnya karena ia memberi bobot lebih besar ke data sebelah kiri yang lebih presisi. RMS WLS lebih kecil dari WLS dan output menyertakan WLS lebih baik sama dengan true. Oke, langsung kita masuk ke hasilnya. Di gambar kiri ukuran titik proporsional Nah, di gambar kiri nih ukuran titik proporsionalnya proporsional terhadap bobotnya. Titik kiri besar karena presisi yang tinggi, titik kanan kecil karena noise yang besar. Garis bisu WLS ini lebih dekat ke garis hijau putus-putus yang merupakan nilai sebenarnya. Plot kanan menunjukkan residual. Terlihat residual WLS secara umum lebih kecil, terutama di area data presisi. Oke, kita masuk ke percobaan yang ketiga. Nah, pada percobaan ketiga ini, total least square WLS minimalkan jarak ortogonal ke titik ke garis model, bukan hanya residual vertikal seperti WLS, lebih tepat jika kedua variabel X mengandung noise. Nah, pada percobaan ini, codingannya seperti berikut ini. Dia menggunakan NP line SVD, CV Dovit line, dan EP line STK. Nah, coba kita run. Oke, OLS menghasilkan nilai slope sekitar 1,79 di sini.
Kemudian untuk nilai sebenarnya adalah slope 2, jadi TLS lebih akurat karena data punya noise kedua di sumbu X dan Y, bukan cuman Y. Di bagian jarak ortogonal jumlah kuadrat jarak TLS lebih kecil dari OLS ini, membuktikan TLS memang menggunakan jarak tegak lurus. Oke, coba kita run untuk percobaan yang keempat. Di sini itu ransak fitting garis. Di sini ransak adalah random sample consensus, adalah logaritma robust untuk fitting model yang tahan terhadap outlier. Berbeda dengan least square yang mudah terpengaruh outlier, ransak memilih subset acak, membuat model lalu menghitung seberapa banyak titiknya. Mungkin langsung aja coba kita run. Oke, jadi di percobaan 4 ini sebentar, wait. Nah, pada percobaan 4 ini data punya 140 titik total 100 inlier dan 40 inlier. Jadi rasio outlier sekitar 28%. OLS menghasilkan slope yang melesat jauh karena terpengaruh outlier. Nah, ransak ini berhasil menemukan sekitar 90 inlier dari 100 yang asli. Error slope jauh lebih kecil dari OLS. Di bagian bawah simulasi jumlah iterasi dengan iterasi sedikit hasilnya yang tidak stabil, dengan 1000 ke atas hasilnya konsisten mendekati nilai yang sebenarnya. Formula iterasi minimal juga dihitung otomatis. Oke, kita masuk ke hasilnya. Sini ada outputnya yaitu ransak garis. Nah, pada plot kiri OLS merah jelas melenceng dari garis true karena outlier merah menarik garis ke atas. Plot tengah ransak berhasil. Titik biru adalah dianggap sebagai inlier, merahnya outlier. Garis biru ransak hampir persis di garis hijau true. Plot kanan perbandingan langsung dan perbedaannya sangat jelas. Kita langsung masuk ke percobaan yang kelima, yaitu ransak fitting lingkaran. Dia akan menerapkan ransak untuk fitting lingkaran di antara data dengan outlier, dengan minimal 3 titik diperlukan untuk definisikan sebuah lingkaran. Nah, di sini 3 titik yang menentukan lingkaran adalah seperti ini. Fungsi utamanya NP line lock solve, CV2 circle, dan CV2 min enclosing circle. Coba langsung kita run aja. Oke, jadi pada percobaan 5 ini lingkaran sebenarnya ada di center 250. Nah, ransak ini berhasil menemukan center dan radius yang sangat dekat. Error center dan radius hanya beberapa pixel saja, bandingkan dengan min enclosing circle yang menggunakan semua titik termasuk outlier, di mana radiusnya jauh lebih besar karena mencakup outlier yang besar yang tersebar. Oke, kita coba lihat grafik yang hasilnya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Di gambar kiri, titik biru adalah inlier asli yang memang ada di sekitar lingkaran. Merahnya adalah outlier acaknya, di mana di gambar kanan ransak berhasil memisahkan keduanya dan garis hampir persis menempel di distribusi inlier. Garis hijau putus-putus ini adalah true circle, biru adalah ransak hampir identik. Oke, kita masuk ke percobaan yang ke-6. Percobaan yang ke-6 ini adalah Hawk transform, di mana mengubah titik H di image space menjadi kurva di parameter space, di mana garis terdeteksi sebagai peak di akumulator space. Oke, coba langsung kita run. Hasilnya codingnya seperti ini. Oke, kita masuk ke percobaan yang ke-7.
Nah, pada percobaan yang ketujuh ini adalah Hawk Transform deteksi lingkaran, di mana Hawk Circle Transform ini mendeteksi lingkaran di gambar. Setiap pixel S memberikan 40 parameter space 3D. Nah, OpenCV menggunakan metode Hawk Gradient. Coba langsung kita run. Bentar, di sini ada error. Coba kita lakukan dulu import matplotlib. Nah, di sini masih error. Coba kita run dulu program lainnya, yaitu percobaan 8, homografi estimation DLT. Homografi adalah transformasi proyektif 3x3 yang memetakan titik dari satu bidang ke bidang yang lain. Digunakan untuk koreksi perspektif, image teasing, dan augmented reality. Nah, persamaan X sama dengan H kali X, di mana minimal 4 pasang titik korespondensi diperlukan. Oke, coba langsung kita run aja percobaan ke-8 ini. Oh, masih error juga. Namun, coba kita tunggu dulu. Oke, jadi percobaan yang ke-6 ini tadi errornya karena ada library yang belum terinisiasi. Di sini percobaan 6 Hawk Transform mengubah titik S di image space menjadi kurva di parameter space. Garis terdeteksi sebagai peak di akumulator. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah menunjukkan pengaruh thresholdnya. Oke, kita langsung masuk ke percobaan yang ke-11. Di sini adalah percobaan 11 regularisasi reach and lasso. Nah, regularisasi ini adalah menambahkan penalti pada parameter model untuk mencegah overfitting, dimana ini sangat penting ketika data sedikit atau modelnya kompleks. Oke, di sini percobaan 11 ini coba langsung kita run. Nah, di sini terlihat koefisien model dari berbagai model untuk berbagai nilai lambda. Tanpa regularisasi koefisien polinomial tinggi yang sangat besar dengan reach, semua koefisien mengecil. Dengan lasso, beberapa koefisien menjadi tepat 0. Ini yang disebut sparsity atau feature selection otomatis. Nah, kita coba lihat hasilnya. Di sini terlihat plot atas fitting polinomial derajat tinggi tanpa regularisasi sangat bergelombang. Overfitting dengan reach dan lasso hasilnya lebih smooth. Plot bawah kurva koefisien terhadap lambda untuk reach. Semua koefisien mengecil bersama. Untuk lasso ada yang langsung jadi 0 lebih awal. Ini yang bias variance trade-off yang jelas tervisualisasi. Kita masuk ke percobaan 12, yaitu fitting ellipse dan kontur. Fitting ellipse ke sekumpulan titik atau kontur menggunakan least square. OpenCV menyediakan fungsi built-in untuk fitting ellipse, bounding box, rotasi, dan approximity kontur. Coba kita run. Nah, di sini parameter ellipse yang di-fit oleh 3 metode utama adalah center, sumbu panjang, dan sudut rotasi. Ketiganya menghasilkan nilai yang sedikit berbeda karena menggunakan kriteria optimasi yang berbeda. Oke. Nah, di sini hasilnya terlihat di gambar, terlihat kontur objek yang berbagai fitting yang dilakukan sekaligus. Elips merah dari fitlib, elips persegi panjang hijau dari min area rect, lingkaran biru dari min enclosing circle, dan poligon kuning dari approxal poly DP. Semua fitting ini divisualisasikan dalam satu gambar untuk perbandingan langsung. Oke, masuk ke percobaan yang ke-14.
Nah, percobaan 14 ini adalah GraphCut segmentation. GraphCut menggunakan MRV untuk segmentasi dengan meminimalkan fungsi energi. OpenCV menyediakan GraphCut yang mengimplementasikan GraphCut untuk segmentasi foreground or background. Nah, di sini GraphCut berjalan 5 iterasi dan berhasil memisahkan foreground dan background watershed menghasilkan beberapa segmen dengan label berbeda MRV ICM konfiguran setelah beberapa iterasi. Di sini ini hasilnya saat visualisasi GraphCut. Gambar ini adalah gambar asli yang berhasil diekstrak dengan background dihapus. Watershed setiap region punya warna berbeda. Perbandingan keduanya menunjukkan bahwa GraphCut lebih bersih untuk objek dengan batas yang jelas. Oke, kita masuk ke percobaan yang ke-16. Nah, percobaan 16 adalah Kalman filter untuk estimasi state. Program ini mempelajari Kalman filter untuk estimasi state, di mana menggunakan topik CV2 Kalman filter, state estimation, prediction plus correction. Nah, di sini pada percobaan ke-16 ini coba kita run. Oke, jadi ini coba kita run. Oh, ya. Jadi sedang error ini. Langsung aja kita masuk ke percobaan 17. Nah, di sini convex hull dan shape fitting. Program ini mempelajari convex hull dan shape fitting, di mana menggunakan topik CV2 convex hull, CV2 fit line, CV2 fit ellipse, CV2 min area rect, CV2 min enclosing circle dengan referensi learning OpenCV. Coba langsung kita run. Wait, kenapa error? Coba kita lakukan. Oke, kita langsung masuk aja ke program. Intinya jadi ke program 18 ini adalah cross validation dan model selection. Cross validation digunakan untuk evaluasi dan memilih model terbaik. Dalam konteks computer vision ini untuk berguna memilih parameter model fitting seperti derajat polinomial. Coba kita lihat ini codingannya. Kita masuk ke percobaan 19, yaitu denoising dengan optimasi, di mana image denoising memanfaatkan konsep optimasi yang meminimalkan fungsi energi yang terdiri dari data fidelity term dan regularization term dengan fungsi utama CV2 fast means, CV2 fast and 1 means denoising color rate, total variation denoising, dan CV2 bilateral filtering. Masuk ke percobaan 20, yaitu pipeline gabungan, di mana percobaan terakhir menggabungkan berbagai teknik model fitting dan optimasi menjadi satu pipeline end-to-end, di mana pipeline ini mencakup pre-processing, feature detection, dan tree model fitting. Di sini terlihat hasilnya. Oke, jadi nah, coba langsung kita run percobaan yang project saya. Nah, di sini mohon maaf ada mati lampu. Jadi saya lagi KKN ya ini ya. Oke, masuk ke percobaan 20. Jadi saat percobaan 20 ini saya mengerjakan dokumen Scanner Pro dengan konsep yang diintegrasikan lebih dari 10, yaitu OLS, WLS, TLS, Ransack, Hot, Transform Lines, Homography Estimation, Perspective Correction, K-means, Cross Validation, Denoising Optimization, dan Pipeline gabungan. Dengan coba langsung kita run. Coba kita run. Nah, di sini coba kita menggunakan gambar sintesis saja. Oke, coba kita run scannernya.
Nah, di sini alhamdulillah sudah menyala, guys. Di sini hasilnya seperti ini. Kita terlihat bahwa project ini bisa membaca dokumen, khusus dokumen aja hasilnya seperti ini. Kita bisa menyimpan hasilnya. Di sini tersimpan pada output M05 scanner GUI. Coba kita lihat. Nih, hasilnya seperti berikut ini. Oke, mungkin praktikum kali ini begitu saja. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.